Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fardian Nurbaina di review buku Tuhan Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah part 7. Di bab 7 kali ini berjudul Pertolongan Akan Datang Bersama Kesabaran. Saat kaki kita melangkah ke dalam sebuah terowongan yang gelap dan panjang, ada keraguan-raguan dalam diri. Apakah terowongan ini memiliki ujung menyenangkan dan jauh di sana? Akankah kita merasakan lagi hangatnya terpaan sinar matahari setelah berjalan cukup lama di dalam terowongan yang gelap dan dingin ini? Begitulah kira-kira yang berkecamuk dalam pikiran kita. Sama seperti saat kita menghadapi peliknya masalah hidup, kita merasa bak sedang berjalan di sebuah terowongan yang panjang dan gelap. Kita tak tahu semua masalah ini kapan akan berakhir. Yang kita tahu, kita hanya terus berjalan dengan sabar meniti gelapnya terowongan. Terkadang kita memang terjatuh, tetapi itu tidak menghentikan langkah kita. Tertatih-tatih, kita akan selalu bangun dan maju ke depan meski harus dengan bersusah payah. Begitulah gambaran kesabaran dari seorang muslim dalam menghadapi masalah kehidupan dan sabar menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, kata yang satu ini mudah diucapkan, ringan di lidah, namun sulit untuk dipraktikkan. Ketika menjalaninya butuh tekad yang kuat. Itulah sebabnya sabar ini juga menjadi salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini, penulis menggarisbawahi hubungan erat antara kesabaran dan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab ini juga didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Insyirah ayat 6, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Penulis juga menjelaskan bahwa kesabaran itu bukan hanya sekedar menahan diri dari keluh kesah atau amarah, tetapi juga mencakup pada bertahan dalam ketaatan meskipun menghadapi rintangan, kemudian menjauh dari kemaksiatan meskipun godaannya begitu berat, kemudian kuat menghadapi cobaan tanpa kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini harus disertai dengan ikhtiar dan doa yang tulus, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri. Penulis juga mengingatkan bahwa pertolongan Allah itu tidak selalu datang secepat yang diinginkan, tetapi selalu ada pada waktu yang tepat saat seseorang sudah siap menerima hikmah di balik ujian tersebut. Dalam proses menunggu pertolongan, tentu seseorang dilatih untuk lebih kuat, lebih tabah, dan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar pertolongan Allah itu cepat diturunkan, kita pun harus cepat dan tepat dalam menjalankan perintahnya. Tunaikan dulu hak Allah sebelum kita memohon hak kita kepadanya. Bukan Allah yang menjauh, tapi diri kita yang selama ini telah jauh. Allah ingin menurunkan pertolongannya, namun terhalang oleh hal-hal buruk yang ada pada diri kita. Maka bersihkan dulu diri kita dari segala dosa, tunaikan semua hak-hak Allah sebaik-baiknya, barulah saat itu kita akan menemukan betapa banyak pertolongan Allah itu. Betapa cepatnya bantuan Allah terhadap hamba yang dicintainya. Pokoknya sabar dan jangan menyerah, karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap masalah yang menimpa kita itu sesungguhnya terjadi atas izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Bagaimana? Masih kuat untuk bersabar? Mungkin sekian review buku kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.